Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah, baik yang berada di studio maupun para pendengar dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini mari kita mengkaji salah satu surah Al-Quran yang sangat mulia dan sangat utama. Bahkan menurut banyak ulama, surat ini merupakan inti dari kunci hidup hamba Allah bernama manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Surat tersebut adalah Al-Asr, yang artinya adalah masa atau waktu. Al-Asr merupakan surat yang ke-103 di dalam Al-Quranul Karim. Diturunkan di Makkah, karena itu disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya sangat pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Namun meski jumlah ayatnya pendek, surah Al-Asr terasa istimewa dan mulia. Mengapa? Menurut Imam Syafi'i, walaupun surat Al-Asr pendek, tapi dia menghimpun hampir seluruh isi Al-Quran. Seandainya Al-Quran tidak diturunkan seluruhnya, dan yang turun hanya surat Al-Asr saja, kata Imam Syafi'i, maka itu sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup umat manusia. Subhanallah para jamaah sekalian, begitu luar biasa surat Al-Asr ini. Dulu di zaman para sahabat, surat Al-Asr sangat populer, sangat terkenal. Setiap saat ketika para sahabat mengadakan suatu pertemuan, mengadakan musyawarah atau taklim, mereka selalu mengakhiri acara itu dengan membaca surat Al-Asr. Secara keseluruhan, baik akan saya bacakan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Mari kita cermati dan kita kaji para jamaah. Ayat pertama berbunyi wal 'asri, yang artinya adalah demi masa atau demi waktu. Dalam sebuah tafsir, masa yang dimaksud adalah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seluruh mazhab mengakui dan menganggap bahwa masa Rasulullah adalah masa yang paling penting. Sebab masa itu disebut sebagai asrut tasyri' atau masa ditetapkannya syariat, masa diturunkannya Al-Quran, dan masa dikembangkannya agama Islam.
Jadi itu adalah masa di mana telah dimulainya ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat manusia, dan sekaligus masa yang mana mulai munculnya kebenaran di atas kebatilan. Jadi di ayat ini Allah bersumpah demi masa Rasulullah sebagai tonggak dimulainya Islam mencuat di permukaan bumi sebagai din atau sebagai jalan kebenaran. Nah, mari kita bayangkan berapa abad telah berlalu. Waktu telah berjalan sekian lamanya. Namun ayat ini tetap berlaku bagi umat-umat Rasulullah hingga sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Ini karena sesuai dengan salah satu sifat Al-Quran itu sendiri, yaitu bersifat kontekstual, yaitu sesuai dan berlaku untuk semua zaman. Allah telah bersumpah demi masa. Di sini Allah seperti mengingatkan kepada hamba-hambanya betapa pentingnya waktu dan betapa berharganya waktu bagi manusia, bagi kita-kita ini. Kalau orang bisnis bilang time is money, waktu adalah uang. Artinya jangan sia-siakan waktumu kecuali untuk kerja dan usaha, kata orang bisnis. Semenit kau lengah, maka kerugian akan datang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah bersumpah demi masa atau demi waktu pada ayat pertama tadi, lalu Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat kedua. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Di mana letak ruginya manusia? Nah, membahas hal ini kita harus memahami terlebih dahulu bahwa sebenarnya kata insan dalam ayat tersebut yang berarti manusia itu mengandung penafsiran bahwa di dalam diri manusia itu ada dua sifat, yaitu sifat hayawaniyah atau kebinatangan dan sifat insaniyah atau kemanusiaan. Sifat hayawaniyah atau sifat binatang tentu kita sudah tahu, yaitu urusan memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, nafsu seksual, menghindari sakit, dan masih banyak lagi yang ujung-ujungnya adalah mencari kenikmatan. Istilah kerennya para hadirin disebut pleasure atau kenikmatan. Makan nikmat, minum lezat, seks hangat, mabuk-mabukan giat, sakit ogah. Ini pleasure atau kenikmatan yang merupakan sifat hayawaniyah atau kebinatangan. Sedangkan sifat insaniyah adalah sifat manusia yang cenderung mencari kebahagiaan. Istilah kerennya adalah happiness. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, manusia harus punya harga diri, harus punya status, punya harkat dan martabat, punya nilai dan derajat, serta harus mendapatkan kemuliaan baik di mata manusia dan terutama kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang dimaksud Allah? Manusia yang rugi, khusrin, dalam konteks ayat kedua Al-Asr tersebut? Jelas sekali para hadirin, para jamaah, yaitu manusia-manusia yang lebih condong kepada sifat hayawaniyahnya atau sifat kebinatangannya, yang dipikir hanya urusan perut melulu. Hari ini makan apa, besok makan apa lagi, lusa apa yang dimakan, tahun depan bagaimana kita makan, terus tahun berikutnya nanti
Kebagian makan enggak kita? Begitu seterusnya. Subhanallah, urusan makan dan minum dipikir sampai menguras otak, dipikir sampai judak. Dan setelah dia dapatkan, lalu dia cari lagi kenikmatan yang lain, seperti melampiaskan birahinya. Dan demi mendapatkan kenikmatan itu semua, dia enggak pedulikan cara-cara, norma-norma, dan aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau begitu caranya, lalu apa bedanya kita dengan binatang? Dan akhirnya para jamaah, akibat sifat kebinatangan atau hayawaniyah tadi terlalu mendominasi, maka muncullah berbagai macam kemaksiatan, berbagai perilaku amoral, dan berbagai hal-hal yang bersifat mudarat. Hawa nafsu yang terus bergelora, ambisi-ambisi dunia yang susah dibendung, kecenderungan materialistis yang susah dicegah, dan masih banyak lagi. Nah, kalau seperti ini, maka sama artinya kita hidup di sebuah negeri barbar, sebuah negeri dengan ciri pola hidup kebinatangan, saling memangsa dan saling mencari kepuasan hawa nafsu. Atau sama saja kita hidup di hutan belantara. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menjadi orang yang merugi dalam konteks ayat kedua tersebut, maka manusia harus mengembangkan nilai kemanusiaannya. Jadi manusia itu harus punya nilai. Dan ini yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yaitu sejauh mana setiap orang mampu mengembangkan nilai kemanusiaannya. Bukan karena berat badannya, para hadirin. Orang yang makannya banyak, bisa jadi dia akan lebih berat badannya. Karena apa? Itu ditinjau dari sisi sifat hayawaniyah tadi. Tapi itu tidak menjamin nilai kemanusiaannya lebih utama atau lebih mulia, dan begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana cara mengembangkan nilai kita sebagai manusia? Maka pada ayat ketiga Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, iman. Dengan iman manusia bisa mencapai kebahagiaan. Dengan iman manusia bisa mengembangkan nilai kemanusiaannya. Dengan iman manusia memiliki derajat, memiliki harkat dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di sebuah majelis. Ketika itu Rasulullah sedang mengajar para sahabatnya. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ternyata dia adalah malaikat Jibril yang menyaru manusia. Jibril datang dan duduk di samping persis Rasulullah SAW. Lalu Jibril bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, terangkan kepadaku, apa itu iman?" Baginda Nabi berpikir sebentar lalu menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata baginda Nabi, iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar,
baik dan buruknya. Dalam kesempatan lain Nabi juga bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 kriteria apabila ada di dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang hanya karena Allah. Lalu yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dan benci kalau dia kembali kepada kekafiran, sebagaimana tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah iman. Para hadirin, para jamaah dan juga para pendengar, semakin meningkat iman seseorang, maka semakin terangkatlah derajat orang tersebut. Semakin meningkat iman seseorang, maka semakin tinggi nilai kemanusiaan orang tersebut. Dan itulah yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi orang yang beriman pasti setiap harinya akan sibuk dengan urusan keimanan, akan selalu was-was dan khawatir bila hatinya ini berpaling dari Allah dan Rasulnya. Hatinya akan selalu tumakninah, tenang untuk selalu zikrullah, mengingat Allah. Itulah keimanan para hadirin, para jamaah. Dan orang beriman akan selalu berusaha untuk membersihkan jiwanya, akan selalu berusaha membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa dan dari maksiat-maksiat yang telah dia lakukan di masa lalu. Karena itu kata Allah dalam surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang yang mengotorinya. Dan orang yang selalu berusaha untuk membersihkan jiwanya udah pasti adalah orang-orang yang ingin meningkatkan keimanan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena dia tidak ingin rugi dalam kehidupan ini. Dan orang yang tidak membersihkan jiwanya, maka dia masuk dalam kategori orang yang merugi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surat Al-Asr tadi. Dalam surat yang lain, yaitu surat Al-A'la ayat 14 dan 15, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, wa dzakara isma rabbih fasalla, yaitu dengan menyebut nama Allah dan lalu berdiri untuk sholat. Jadi itulah caranya membersihkan jiwa, cara membersihkan diri, yaitu dengan banyak menyebut nama Allah, mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Lalu menyebut kalimat-kalimat thayyibah yang lain, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian berdiri untuk sholat. Itulah cara membersihkan diri, membersihkan jiwa, sehingga dia akan mencapai manisnya iman.
dan terbebas dari kerugian. Dan orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, tidak berusaha untuk meningkatkan keimanannya, maka dalam konteks sifat manusia, maka dia termasuk dalam kategori sifat hayawaniyah atau sifat kebinatangan. Hewan makan, dia juga makan. Hewan minum, dia juga minum. Hewan melakukan seks, dia juga melakukan seks. Namun hewan tidak diajari beriman, dia juga tidak beriman. Maka apa bedanya dia dengan hewan? Atau sama saja bahwa binatang atau hewan sama dengan orang yang tidak beriman. Berikutnya, wa amilus solihah, dan beramal baik atau berbuat kebaikan, beramal soleh. Iman dan amal kebaikan ibarat dua sisi uang logam. Yang pertama iman, baliknya adalah kebaikan. Sehingga ketika seseorang beriman, sudah pasti dia akan terdorong untuk berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik sudah tentu didasari oleh sebuah keimanan atau iman. Karena itu sering kita lihat orang yang memiliki keimanan yang tinggi, maka dia selalu sibuk dengan urusan kebaikan. Apa itu amal kebaikan? Banyak sekali para jamaah. Kita melakukan sholat, kita melakukan ibadah puasa, kita zakat, juga merupakan sebuah amal soleh. Kita bersedekah, kita berinfak, kita tersenyum pada orang, itu juga suatu amal soleh. Kita berbakti kepada kedua orang tua, kita senangkan hati orang tua, itu juga suatu amal soleh, suatu amal yang mulia. Bahkan para hadirin, para jamaah, saking pedulinya kita kepada orang lain. Ini suatu contoh, kita mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, karena kita ingat afdhalul ibadah as-sholatu ala waktiha. Kita berusaha untuk tepat waktu dan bisa berjamaah di masjid. Namun di tengah jalan sebelum sampai ke masjid, kita melihat suatu kejadian. Seseorang kecelakaan, jatuh dari motor, terguling-guling, dan tidak ada yang menolong. Lalu kita berhenti, kita samperin untuk orang yang kecelakaan, kita tolong, kita telepon orang tuanya, atau mungkin kita antar ke rumah sakit sampai waktu sholat jamaahnya habis. Itu termasuk satu amal soleh. Jadi mengalahkan hak Allah untuk sholat berjamaah, untuk membantu orang lain. Terus ada pertanyaan, bukannya hak Allah harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga harus mengutamakan sholat berjamaah? Para hadirin, inilah yang perlu kita kembangkan wawasan kita, bahwa ada hak Allah juga, yaitu apa? Kita membantu orang lain yang sedang kesusahan, itu juga merupakan hak Allah. Dan masih banyak para jamaah contoh-contoh amal soleh. Yang jelas, semakin meningkat keimanan kita, maka semakin takutlah kita kepada Allah. Dan takut adalah suatu bentuk ketakwaan. Takwa adalah imtisali awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi
semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Semakin beriman, semakin bertakwalah kita kepada Allah. Semakin beriman, semakin tumbuh kepedulian kita kepada sesama. Semakin beriman, hilanglah sifat bakhil kita, sifat hasad kita, sifat ujub kita. Itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan amal soleh adalah ibarat sekeping uang logam. Satu sisi iman dan sisi satunya adalah amal kebaikan. Berikutnya, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabri. Saling memberi wasiat dalam hal kebaikan dan kesabaran. Ini juga sama para hadirin, memberikan nasihat, memberikan wasiat kebaikan dan wasiat kesabaran adalah ibarat dua sisi uang logam. Sisi satunya adalah wasiat kebaikan dan sisi lainnya adalah kesabaran. Jadi orang beriman selalu berbuat baik dan lalu selalu memberikan wasiat kebaikan kepada sesamanya. Dan di dalam menyampaikan kebaikan harus disertai dengan kesabaran. Itulah yang saya maksud para hadirin para jamaah. Dan dalam menyampaikan wasiat kebaikan tentu banyak ujiannya, banyak suka dukanya. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang kontra iman, atau orang-orang yang dihinggapi oleh sifat hayawaniyah atau kebinatangan, sehingga akan terjadi banyak benturan-benturan. Dan disitulah dibutuhkan satu kesabaran yang sangat. Karena para jamaah, suatu nasihat kebaikan, entah itu tausiah, entah ceramah, itu ibarat minum obat. Jadi orang yang mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat kebaikan, itu seperti minum obat. Obat pasti terasa pahit. Namun di balik rasa pahit itu, obat akan menyembuhkan penyakit. Begitu pula orang yang mendengarkan nasihat kebaikan, dia minum obat, yaitu obat kebaikan, obat nasihat. Terasa pahit. Pahitnya adalah malas untuk mendengar, malas untuk berangkat ke taklim, malas untuk mendengarkan ceramah. Terasa pahit. Namun ketika dengan keimanan dia niatkan untuk thalabul ilmi, dia niatkan untuk mendengarkan tausiah, nasihat kebaikan, maka insya Allah itu akan menjadi obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu penyakit hati. Penyakit hati banyak para jamaah. Di antaranya adalah rasa hasad, rasa ujub, bangga diri, prasangka buruk, sombong, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit itulah yang membuat hati berkarat. Dan hati yang berkarat bisa sembuh dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat kebaikan tadi. Demikianlah para hadirin, para jamaah, apa yang telah Allah mudahkan kepada saya untuk disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, namun kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan semoga kita bisa meningkatkan nilai kemanusiaan kita dan mengurangi sifat kebinatangan kita atau sifat hayawaniyah kita, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.